11 Kabupaten Penajam, Pasir Utara. Saya Ahmad Muslimin SBDI dari SDN 013 Penajam. Saya Jumiati SPD dari SDN 037 Penajam. Saya Muhammad Suwandi SPD dari SDN 011 Babulu. Kali ini kami akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching supervisi akademik. Berikut videonya. Assalamualaikum Pak Wandi. Waalaikumsalam Pak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Pak, sehat Pak. Sehat ya, alhamdulillah. Sebelum melakukan supervisi coaching dengan temannya coaching nanti, ada beberapa hal yang perlu saya tanyakan nih Pak. Jadi sebelum coaching nanti, yang pertama itu adalah rubrik penilaian. Jadi sebagai supervisi di sini saya sebagai supervisi akan membuat rubriknya. Yang pertama yaitu pra supervisi, yang kedua saat supervisi nanti, dan yang ketiga adalah pasca supervisi. Jadi ini Bapak sudah siap? Siap Pak, siap. Insya Allah siap ya. Iya, baik. Terima kasih. Yang pertama nanti ini komponen apa Pak yang akan dikembangkan dalam coaching nanti? Komponen yang pengen saya kembangkan itu Pak ya, terutama yang pertama sih yang mendengarkan secara penuh Pak ya. Terus juga ada mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot. Ya, mendengarkan dengan penuh ya, dengan kesadaran penuh gitu ya. Yang kedua ini kompetensi yang dikembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi apa? Kalau yang secara spesifik Pak mungkin lebih ke mendengarkan yang aktif Pak ya, sama yang memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga nanti semua masalah bisa dapat solusinya Pak. Solusinya baik. Kemudian yang terakhir ini pertanyaan indikator bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam coaching nanti? Sama sih Pak, tadi itu yang jelas dalam coaching ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya dan menemukan langkah-langkah dalam mengatasi masalah tersebut. Ya baik Pak, semoga observasinya kali ini bisa berjalan dengan lancar dan semoga tidak ada kendala Pak. Siap Pak, siap Pak. Terima kasih ya. Siap Pak. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah saya baik. Dari mana ya Bu? Tadi dari sekolah Pak. Langsung dari sekolah langsung ke sini. Iya, tadi setelah selesai mengajar saya izin ke kepala sekolah. Ya baik Bu. Kesini saya dengar kesini pengen ngobrol Bu ya. Iya Pak, mau cerita sedikit mungkin untuk beberapa waktu Bapak ya. Ya kita punya waktu 10 sampai 15 menit Bu ya untuk sesi percakapan ini. Jadi tujuan Ibu kesini apa Bu? Datangnya? Saya itu Pak, saya cerita sedikit boleh ya Pak ya? Boleh silakan. Saya mau kesini ini tujuannya mau cerita sedikit, mau curhat-curhat sama Bapak mengenai keresahan saya nih Pak di sekolah. Kebetulan saat ini saya itu sedang merasa kewalahan dengan tugas-tugas saya Pak di sekolah. Jadi saya itu tidak fokus ngajar karena saya sedang banyak diberikan tugas tambahan oleh kepala sekolah ini Pak. Kebetulan saya adalah seorang bendahara BOS ya Pak ya, BOSNAS Pak. Kemudian saya juga baru saja dipanggil oleh Dinas Pendidikan sebagai penulis buku bahasa Pasir Pak. Jadi saya ini kegiatannya itu setiap 3 minggu sekali saya itu dipanggil untuk BIMTEK dari sejak bulan Juli kemarin itu Pak. Jadi kebetulan juga nih saya sekarang sedang menjalankan pendidikan guru penggerak. Nah tugas-tugas ini Pak yang bikin saya ini agak mumet gitu mikirinnya, sehingga saya tidak fokus nih waktu ngajar di kelas, mikirin tugas-tugas saya gitu, mikirin menyelesaikan tugas. Jadi waktu saya di kelas itu nggak efektif gitu untuk ngajar anak-anak karena tadi banyak pikiran ini Pak. Kemudian di awal saya memang merasa sanggup gitu, ternyata setelah berjalan saya cukup merasa kewalahan.
karena tugas sebagai guru penggerak, sebagai penulis buku bahasa pasar gitu, sebagai bendahara juga itu ternyata sangat banyak gitu loh Pak. Tugasnya itu juga waktunya bersamaan gitu. Saya sampai bingung saya harus ngapain, apa yang harus saya lakuin duluan gitu, yang harus saya kerjain duluan. Jadi ya akhirnya itu tadi ujung-ujungnya saya kalau di kelas tuh nggak fokus gitu. Jadi pikiran saya kemana-mana. Jadi saya khawatir itu nanti proses pembelajaran di kelas itu jadi nggak efektif gitu loh Pak. Baik Bu. Berarti banyak tugas tambahan Bu ya. Iya, Tambahan betul. dari itu macam-macam ya Bu ya. Banyak juga tugas tambahannya ya. Jadi dari sesi ini apa yang kira-kira yang Ibu ingin capai atau ingin dapatkan dari ini? Setelah perbincangan ini sebenarnya saya itu punya keinginan supaya saya itu bisa mengelola tanggung jawab saya dengan baik Pak. Terus saya itu tetap fokus gitu sebagai guru di kelas, sehingga pembelajaran yang saya lakukan itu bisa berjalan dengan efektif, bisa mencapai tujuan pembelajaran yang saya inginkan. Itu Bu ya. Iya Pak. Jadi tujuan kita hari ini adalah mencari cara agar Ibu bisa lebih efektif dalam membagi waktu dan energinya gitu Bu ya. Iya betul Pak. Sehingga tidak merasa kewalahan lah dalam membagi waktu ya, seperti itu Bu ya. Iya betul Jadi, Pak. apakah itu sudah sesuai dengan harapan Ibu? Ya, harapan saya seperti saya bilang tadi, saya ingin fokus Pak ya. Betul. Salah satunya supaya saya bisa fokus. Saya berharap nantinya gitu tugas-tugas saya ini bisa saya kerjakan semuanya dengan baik gitu kan, supaya energi saya tadi tidak habis untuk melaksanakan tugas tambahan. Jadi waktu saya masuk kelas saya punya energi yang cukup untuk melakukan pembelajaran gitu, tidak habis di tugas tambahan saya tadi gitu. Sayang kan Pak, kasihan, kadang saya itu merasa kasihan sekali ya anak-anak ini datang ke sekolah gitu jauh-jauh, apalagi murid saya Pak, murid saya itu kan daerah perusahaan nih. Nah mereka itu bersiap itu mulai jam 4 subuh Pak. Jadi karena jemputannya kan berkeliling dari rumah satu, dari divisi satu ke divisi yang lain, jadi mereka bersiap itu mulai jam 4 subuh gitu. Pulang pun nanti di rumah sampainya maghrib. Seandainya saya ini merasa bersalah jadinya Pak, kalau mereka datang ke sekolah tidak mendapatkan ilmu, tidak efektif dari saya seperti merasa bersalah gitu. Jadi resah saya Pak karena kejadian ini gitu loh Pak. Jadi sebenarnya sih yang saya tahu juga banyak orang mengalami ini Bu ya. Apalagi di guru Bu ya, apalagi guru itu biasanya memang ditugaskan dengan banyak tambahan-tambahan Ya, seperti betul, itu. betul. Mungkin bukan Ibu aja, mungkin banyak lagi yang di luar sana seperti itu. Ya, jadi bisa Ibu ceritakan nggak lebih lanjut tentang tugas-tugas yang membuat Ibu tuh merasa kewalahan? Jadi selain tadi itu kan Ibu ada yang beberapa, Ibu bisa tambah kira-kira apa? Ya, kebetulan saya ini Pak, kebetulan juga saya ini selain beberapa tugas yang saya ceritakan tadi, saya itu juga koordinator beberapa ekstrakurikuler di sekolah. Luar biasa, banyak sekali. Iya gitu Pak. Jadi ini benar-benar seperti apa ya? Saya membagi diri itu sangat susah gitu. Saya mau melaksanakan tugas utama saya dengan baik. Saya juga ingin tugas tambahan saya itu berjalan dengan baik gitu Pak ya. Betul. Saya ingin keduanya itu balance gitu. Tapi ternyata di tengah jalan saya merasa sepertinya saya nggak sanggup. Karena banyak betul ya tugas tambahan gitu. Betul. Tugas tambahannya sudah jadi bendahara, betul. penulis Buku bahasa pasar. terus ekskul lagi tadi luar biasa Bu. Saya juga kalau jadi ibu mungkin bakal kewalahan juga. Ya, terus kira-kira apa dampak dari semua ini terhadap pekerjaan utama Ibu sebagai seorang guru Bu ya, apalagi di SD Bu ya, ini kan berarti wali kelas ya, otomatis banyak banget yang harus dilakukan. Apa Bu kira-kira dampaknya? Otomatis ya, secara otomatis Pak saya itu tidak fokus sudah di kelas, karena sudah pasti saya memikirkan bagaimana menyelesaikan tugas tambahan saya tadi kan. Kemudian saya juga pasti
merasa energi saya sudah terkuras Iya. tadi kan. Setelah melaksanakan tugas tambahan saya tidak lagi mempunyai energi yang penuh gitu ketika berada di dalam kelas. Itu tuh pasti membuat saya khawatir gitu kan. Ini kalau saya pun ingin berkembang, maksudnya menggunakan metode yang bermacam-macam, saya pasti butuh energi yang banyak lagi ya Pak ya. Tadi energi sudah saya habiskan di tugas tambahan, kemudian saya juga ingin kelas saya itu menarik seperti itu, tapi saya harus menyiapkan metode bahan ajar seperti itu Pak ya, harus saya siapkan. Tapi karena tugas tambahan tadi saya tidak menyiapkan ini Pak, Iya. jadi terbengkalai seperti itu. Oh ya sudahlah, saya berjalan aja di kelas seperti biasa, pakai buku yang ada gitu, pakai metode lama seperti itu loh Pak. Itu yang menjadi kekhawatiran di dalam diri saya. Intinya saya itu mau fokus gitu loh Pak. Tapi dengan metode yang tadi anak-anak gimana Bu? Ya memang sih Pak, di kelas pasti saat saya tidak menggunakan metode yang menarik, cara yang menarik, bahan ajar yang menarik, pasti anak-anak kan merasa bosan, jadi pasti tidak efektif. Pasti tujuan pembelajaran saya rasa itu sangat mungkin tidak tercapai gitu. Saya menyadari itu Pak. Gitu. Oh iya. Tugas-tugas gimana Bu? Tugas-tugas anak di sekolah kalau dikasih dengan metode Ya, seperti tadi? tugasnya sebenarnya tetap mereka kerjakan, tapi itu kembali lagi ala kadarnya, karena saya tetap mengejar waktu untuk menyelesaikan tugas-tugas saya yang lain. Ketika anak-anak ini butuh bimbingan, jadi saya maaf ya nak gitu, ibu ada tugas yang lain, jadi besok ya. Seperti tertunda-tunda, mereka tidak menemukan solusi dari permasalahan mereka di kelas karena fokus saya terbagi-bagi Pak. Baik Bu. Kalau gitu mari kita coba lihat beberapa opsi Bu ya, yang bisa membantu Ibu mengelola waktu dan tugas-tugas ini, karena banyak banget nih tugas-tugasnya Bu ya. Terus apa saja kira-kira strategi yang mungkin bisa Ibu terapkan? Sepertinya Pak ya, Ya. sepertinya saya itu harus membuat jadwal tugas yang prioritas Pak. Ya. Menuliskan, membuat jadwal, membuat daftar seperti itu. Tugas apa sih yang harus pertama saya selesaikan, atau seperti tugas tambahan itu kan ada due date-nya gitu Pak ya. Betul. Jadi mana sih yang harus yang due date-nya terdekat gitu, itu yang harus segera saya laksanakan. Soalnya kadang walaupun tugas itu tidak ada due date gitu, masih terbayang-bayang Pak di kepala saya itu. Jadi aduh, kalau tugas saya belum selesai ini penuh gitu kepala saya. Aduh, kapan saya kerjakan, kenapa nggak saya kerjakan gitu kan. Makanya saya pikir sih yang harus saya lakukan yang pertama itu membuat jadwal, membuat daftar mana sih yang prioritas. Kemudian mungkin saya berbicara Pak ini sama kepala sekolah. Iya. Sepertinya saya meminta bantuan beliau untuk mendelegasikan beberapa tugas tambahan, beberapa tanggung jawab yang sudah diberikan kepada saya. Karena kembali lagi saya itu takut kalau terlalu banyak tugas yang diberikan kepada saya tidak berjalan efektif, tidak berjalan sesuai dengan yang diinginkan, seperti itu Pak. Ya, rencana yang bagus Bu ya. Membuat prioritas dan mendelegasikan ya Bu ya. Ini ada pilihan yang paling bagus lah buat Ibu. Dari pengalaman Ibu, mana yang paling penting menurut Ibu yang harus Ibu lakukan? Apa prioritas atau mendelegasikan tadi? Yang pertama Pak ya, karena yang paling penting menurut saya sih, saya sebenarnya harus membuat daftar atau membuat jadwal tugas-tugas yang prioritas. Iya. Dengan membuat ini kan berarti saya bisa mengerjakan dulu nih apa sih yang pertama, apa sih tugas yang terdekat yang harus segera saya selesaikan gitu Pak ya. Jadi sehingga tidak terbayang-bayang terus saat saya berada di rumah maupun saat berada di dalam kelas gitu Pak ya. Soalnya ini memang yang terus mengganggu di pikiran saya Pak. Jadi menurut saya kalau saya sudah tahu jadwal-jadwalnya, kapan saya harus kerjakan, sepertinya saya akan menjadi lebih tenang Pak, lebih fokus. Baik Bu. Jadi langkah pertama yang bisa Ibu lakukan. Langkah pertamanya. Ya, yang pertama saya pikir seperti tadi Pak, saya buat jadwal dulu.
setelah membuat jadwal, saya rincikan daftar-daftar kegiatan saya, pekerjaan saya, seperti itu Pak ya. Saya cek satu persatu nih tanggal-tanggal due date-nya pekerjaan saya apa saja yang segera harus saya kerjakan apa gitu. Saya tuliskan satu persatu, mungkin membuat catatan-catatan kecil gitu Pak ya, supaya nanti tidak ada tugas yang terlewat seperti itu, tidak membuat juga saya kepikiran terus kayak gitu Pak. Terus mungkin berikutnya saya setelahnya saya bisa mendiskusikan dengan kepala sekolah bagaimana harusnya saya seperti apa. Baik Bu. Kapan kira-kira Bu bisa meluangkan waktu untuk membuat daftar tersebut? Sesegera mungkin sih Pak, rencananya. Mungkin. Ya, rencananya besok saya mulai membuat daftar, memprioritaskan seperti tadi saya bilang, membuat jadwal, membuat daftar, apa yang harus saya kerjakan terlebih dahulu. Kemudian setelah saya mempunyai daftar tersebut ya Pak ya, mungkin semua sudah jelas, dirincikan apa saja, apa aja yang bertabrakan mungkin yang tidak mungkin saya kerjakan gitu Pak ya. Saya akan membawa data-data saya ini ke hadapan kepala sekolah Pak. Nah dari situlah saya mempunyai bukti otentik Pak ya kepada kepala sekolah jika tugas-tugas saya ini mungkin jadwal yang bertabrakan ini akan susah saya kerjakan seperti itu. Dengan itu mungkin saya mempunyai alasan nih kepada kepala sekolah supaya beliau bisa mendelegasikan tugas-tugas saya tadi Pak. Baik Bu. Setelah menyusun daftar tersebut Bu ya, dan berbicara sama kepala sekolah, bagaimana Ibu bisa mengevaluasi keberhasilan langkah-langkah tersebut? Ya, saya rasa Pak ya, saya rasa kalau saya itu tenang gitu, Ya, fokus saat betul. mengajar itu, saya juga tidak terburu-buru gitu. Seperti saya ceritakan tadi kan, ketika saya di kelas anak saya minta solusi, saya akan bilang maaf ya nak, ibu ada kerjaan seperti itu. Nah itu yang membuat saya tidak fokus. Nah ketika saya sudah melakukan rencana-rencana tadi, saya merasa saya itu bisa lebih tenang, bisa lebih fokus. Jadi saya tidak terburu-buru lagi gitu untuk melakukan kegiatan-kegiatan saya tadi setiap harinya gitu Pak ya. Terus saya juga akan tahu nih langkah-langkah apa yang akan saya lakukan berikutnya karena berdasarkan jadwal-jadwal yang sudah saya buat tadi Pak. Jadi karena itu saya merasa optimis sih Pak bakal bisa melaksanakan tugas itu dengan baik. Baik Bu. Berarti apakah Ibu merasa nyaman dengan rencana ini dan yakin bisa melakukan? Yakin sih Pak. Yakin ya? Saya merasa hal ini pasti nanti akan membantu saya untuk istilahnya manajemen waktu saya dengan baik Pak ya. Dan saya insya Allah siap Pak untuk coba. Ya, baik. Terakhir Bu ya, dari perbincangan ini apa yang Ibu dapatkan? Hari ini akhirnya Pak, saya menemukan solusi dari keresahan saya. Sebelum saya kesini tadi saya membawa keresahan Pak. Jadi akhirnya setelah di sini saya bertemu Pak Wandi, saya menemukan solusi bagaimana sih cara saya agar bisa fokus lagi ketika mengajar, walaupun saya memiliki beberapa tugas tambahan seperti itu. Dan saya merasa senang nih karena hari ini kita bertemu, akhirnya saya juga bisa menemukan solusi supaya nanti semua kegiatan saya bisa berjalan dengan baik Pak. Amin, amin. Baik Bu, semoga semua rencana Ibu bisa berhasil Bu ya. Berhasil. Amin, amin. Dan nanti kita ketemu lagi Bu ya, Siap. setelah rencana Ibu ini dilakukan Bu ya. Sampai Siap. jumpa nanti. Kita berharap bisa bincang-bincang lagi. Kalau gitu terima kasih Bu ya waktunya, dan nanti di jalan hati-hati di jalan, dan sampai jumpa minggu depan. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, terima kasih banyak Pak Wandi. Sama-sama. Assalamualaikum Pak Wandi. Waalaikumsalam Pak. Ya, baik Pak Wandi, tadi sudah melaksanakan coaching dengan baik ya, sudah saya amati dengan seksama. Pak Wandi, ini ada beberapa penilaian yang dari saya dan catatan mengenai yang Pak Wandi lakukan tadi, meng-coaching dengan temannya, coach.
Yang pertama yang Bapak lakukan tadi ketika coaching, yaitu indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan. Jadi Pak Wandi tadi menanyakan tentang apa sih keinginan dari coach, dan sudah menanyakan tentang kompetensi apa yang sudah dilakukan, yang sudah direncanakan oleh coachingnya tadi. Jadi Pak Wandi sudah menanyakan itu dengan bagus, dengan sempurna ya. Nah, terus untuk proses kreativitas tadi pertanyaannya sudah cukup bagus ya, untuk dijadikan pertanyaan-pertanyaan pemantik untuk yang juga berbobot ya. Dan juga saya lihat potensi Pak Wandi memaksimalkan ini pertanyaan-pertanyaan dan maksimal potensi pada coach itu sudah mengena ya, sudah mengena. Nah, cuman nanti perlu dikembangkan sedikit gitu ya. Terus dan juga Pak Wandi waktu coaching tadi saya lihat mitra itu tidak menggurui ya, seperti menggali potensi yang ada pada coach tadi. Jadi tidak menggurui ataupun ya seperti teman lah untuk membuat si coach itu membuat jawaban gitu. Dan yang berikutnya hasil observasi yang saya lakukan tadi, yaitu Pak Wandi menanyakan data-data yang sudah diberikan oleh coach tadi mengenai kesiapan, mengenai permasalahan apa yang ada pada ini coach tadi. Jadi semuanya itu ada lengkap sudah ditanyakan gitu ya. Nah, terus fokus area. Nah, fokus area yang dikembangkan ini sudah cukup bagus. Ketika fokus area ini yang digali itu pas pada yang dipermasalahkan oleh itu tadi ya. Jadi gitu. Terus ini yang saya tanyakan, kompetensi apa lagi yang ingin Bapak gali sebagai coach untuk melejitkan coachnya nanti gitu Pak? Ya, kompetensi mungkin yang saya maksimalkan itu mungkin semuanya kalau bisa Pak ya. Jadi sebenarnya mendengarkan penuh, terus mendengar secara aktif juga, kajian penuh Pak ya, terus juga pertanyaan berbobot. Kalau bisa ya semua itu saya bisa maksimalkan lah untuk mencapai kompetensi di coaching seperti itu Pak. Itu harapan saya Pak ke depannya. Oh ya, baik sekali. Jadi harapannya ingin meningkatkan semuanya ya, potensi tadi itu ya. Pak, betul. Berarti dengan cara apa Pak untuk mungkin dengan cara saya kan terus belajar Pak ya, belajar tentang bagaimana sih teknik coaching baik, dan mungkin akan belajar seperti yang saya lakukan nanti, mungkin akan terus berproses lah. Mungkin saya akan di sekolah juga nanti memaksimalkan teman-teman sana. Kan setiap teman pasti juga ada punya masalah Pak, pasti semuanya, dan bagaimana mungkin saya bisa memberikan dia tentang proses coaching ini enak loh, gampang nih kita bisa lakukan, nanti mungkin mereka juga bisa. Nanti di situ saya akan belajar supaya bisa menjadi coach yang mungkin baik lah, yang betul lah, ya benar. Ya, baik. Terima kasih Pak sudah kembali balik dari coaching tadi, dan saya sebagai supervisi di sini sudah menanyakan semua itu dan sudah Bapak jawab semuanya dan ingin dikembangkan. Mudah-mudahan kedepannya bisa lebih baik lagi ya. Terima kasih Pak atas waktunya. Sama-sama Semoga lebih baik lagi depannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.